أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى حبيب قلوب العالمين سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Pertama-tama marilah kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan kita ini. Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada ahlul bait beliau para maksumin salamullah alaihim ajmain. Mudah-mudahan kita semua kelak memperoleh syafaat dari beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan kita tentunya dengan mata kuliah fikih akhlak, yang mana pada sesi ini kita masuk pada sesi yang ke-7. Dan tentunya pada sesi yang ke-7 ini kita akan membahas tema yaitu qada'u hajatil mu'minin, atau memenuhi hajat dan keperluan daripada seorang mukmin ataupun orang-orang mukminin. Tentu dalam kehidupan kita bermasyarakat, khususnya dalam komunitas kaum muslimin, antara satu dengan yang lainnya sangatlah dianjurkan untuk saling membantu, saling tolong menolong, saling memberikan solusi satu dengan yang lainnya, sehingga kemudian akan terjadi kehidupan yang ideal, kehidupan yang penuh dengan kerukunan, penuh dengan kebersamaan, penuh dengan kasih sayang. Dan itu tentunya adalah hal yang kita inginkan semua, di mana dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah komunitas itu tercipta kerukunan, tercipta kebersamaan satu dengan yang lainnya, saling tolong menolong, saling membantu. Nah, berangkat dari hal tersebut, maka itu menjadi hal yang sangat urgen di dalam kehidupan kita, dalam untuk memahami, untuk mendalami hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita isyaratkan itu, di mana sudah menjadi bagian daripada pembahasan moral Islam atau akhlakul Islam, akhlakul karimah, bahwa ya memenuhi kebutuhan ataupun keperluan yang diperlukan oleh sesama kita, khususnya kaum mukminin, itu adalah sesuatu tindakan yang terpuji di sisi Allah, yang memiliki pahala, yang memiliki kedudukan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ kita ingin mencoba bahwa perilaku-perilaku akhlak semacam itu ditinjau dari segi keutamaannya adalah memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu dalam seluruh tindakan dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita tidak akan pernah terlepas daripada yang namanya aturan-aturan, hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di sini akan coba melihat apakah tindakan qadau hajatil mu'minin ini, atau memenuhi kebutuhan, keperluan seorang mukmin itu adalah sesuatu yang diharuskan, atau kadang juga sesuatu yang dianggap mustahab. Nah, ini kita akan lihat sejauh mana hal ini diisyaratkan di dalam dalil-dalil yang kita miliki,
di dalam sumber-sumber yang kita miliki seperti Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, juga riwayat-riwayat yang mungkin kita akan lihat nanti seperti apa. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, maka ya seperti biasanya kita akan terlebih dahulu menjelaskan kata-kata atau poin-poin yang kita lihat pada tema kita itu, di mana ya qada'u hajatil mu'minin. Jelas bahwa qada' di sini kalau kita ingin terjemahkan secara bebas adalah memenuhi atau memberikanlah istilahnya. Hajat ini yang perlu kita akan lihat nanti, dan al-mu'minin ya sudah jelas bahwa kaum mukminin, kaum muslimin. Meskipun tentunya mukmin ini ada istilah lebih spesifik lagi ya, yang dimaksud dengan mukmin ini siapa, itu tentunya di luar pembahasan kita. Yang menjadi poin penting di sini adalah kata atau makna daripada hajah ini. Kita akan lihat secara bahasa dari pengertian daripada kata hajah ini, yang kemudian diadopsi menjadi ke dalam bahasa Indonesia, itu hajat, yang punya hajatan, kita punya hajat, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari segi bahasa, hajat ini ya dengan kata lain adalah kebutuhan atau keperluan. Ini bisa kita lihat di dalam kitab-kitab seperti misalnya Kamus Al-Quran. Juga bisa kita lihat di dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran, karya Raghib Isfahani misalnya. Juga bisa kita lihat di dalam Majma'ul Bahrain, ini kata hajat ini, di mana salah satunya bahwa yaitu Raghib Isfahani berkata bahwa hajat itu berarti kebutuhan akan sesuatu dengan catatan yang menyukai, menyenangi hal tersebut. Kita punya hajat misalnya, kita punya kebutuhan untuk keinginan lah, bisa juga dianggap sebagai keinginan, sesuatu yang kita inginkan, artinya kita perlu terhadap sesuatu itu. Jadi secara bahasa yang dimaksud dengan hajat itu adalah kebutuhan, sesuatu yang kita perlukan, dan ya tentunya kita inginkan dan sukai hal tersebut. Nah, adapun istilah hajah ini ya banyak kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran, di antaranya ayat-ayat yang akan kita sebutkan berikut ini, di mana ada beberapa contoh ayat-ayat yang menggunakan kata hajah ini. Yang pertama adalah kita temukan di dalam surah Al-Ghafir ya, surah yang ke-40 ayat 80, di mana di sana disebutkan walitablugu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Secara terjemahannya, kalau kita mau terjemahkan, dan supaya kamu mencapai suatu tujuan yang kamu inginkan dengan mengendarainya misalnya. Fi sudurikum walitablugu 'alaiha hajah. Nah itu. Adapun yang kedua, ayat yang kedua yang menggunakan kata hajah, yaitu kita bisa temukan di dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utuh. Mereka sedikit pun tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada
mereka. Nah, itu keinginan, ada keinginan hati, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan. Nah, itu penggunaan kata haja itu di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Nah, di sini kita coba menyebutkannya sebagai isyarat saja bahwa haja itu kalau kita mau lihat di dalam tafsir Al-Mizan, juga tafsir Majma'ul Bayan, di mana Allamah Tabatabai dalam tafsirnya menyebutkan bahwa walitabulughu alayya haja fi sudurikum. Beliau mengartikan bahwa tujuan lain penciptaan mereka itu adalah agar kalian, itu manusia, dapat menunggangi punggung mereka dan memenuhi tujuan, memenuhi tujuan serta kebutuhan yang ada di dalam hati kalian. Nah, ini bisa kita lihat tafsir Majma'ul Bayan juga. Nah, itu salah satu makna daripada ayat tersebut. Nah, karena tidak begitu perlu menjelaskan lebih jauh tentang haja, cukup misalnya dengan penjelasan secara leksikal itu. Dari situ kita juga sudah bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan hajatun itu adalah kebutuhan atau keperluan itu. Nah, karena yang kita bahas adalah memenuhi kebutuhan, memenuhi keperluan seorang mukmin, dan seperti apa hukumnya dan upaya untuk pemenuhannya itu kalau kita mau merujuk kepada sumber riwayat-riwayat itu dianggap sesuatu di dalam sebuah bab kitab Wasail Usyah itu dianggap sesuatu yang mustahab muakkad, sesuatu yang sangat dianjurkan. Dimana tentunya untuk mengetahui hal tersebut ya kita coba untuk merujuk kepada beberapa riwayat ya, dimana di dalam kitab Wasail Usyah itu yang penulisnya adalah Syekhur Amili itu ada beberapa riwayat yang dicantumkan, yang disebutkan, misalnya di dalam jilid 16 halaman 357 itu disebutkan ya riwayat-riwayat itu. Nah, kita coba menukil beberapa riwayat yang mana riwayat-riwayat itu tentunya berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas. Kalau dari segi ayat-ayat Al-Qur'annya mungkin tidak secara ini gamblang, tapi ya secara apa yang sudah kita kemukakan penggunaan haja itu yang tentunya ya mengarah kepada keperluan itu. Dari segi dilalahnya mungkin ya kita tidak begitu jelas dilalahnya bahwa ayat-ayat itu mengharuskan atau mewajibkan misalnya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh sesama mukmin. Tapi ya kita dengan hal tersebut bukan berarti kita menafikan ayat-ayat Al-Qur'an, tapi kita anggaplah misalnya kita tidak menemukan ayat-ayat yang menjelaskan secara eksplisit tentang keharusan itu, sehingga kita merujuk kepada riwayat-riwayat yang ada, di mana dalam isyarahnya disebutkan bahwa ada banyak riwayat yang kemudian sangat menganjurkan atau mustahab muakkadah di situ. Nah, ini kita coba nukilkan beberapa riwayatnya. Yang pertama, riwayat yang juga disebutkan di Wasailus Syiah itu, di mana riwayat adapun silsilah riwayatnya ini adalah sanadnya ya dari Muhammad bin Ya'qub, dari Muhammad bin Yahya, dari Ahmad bin Muhammad bin Isa, dari Al-Hasan bin Ali, dari Bakar bin Qurdum, dari Af Mufaddal, dari Abu Abdullah alaihissalam, yang mana beliau berkata dalam sebuah hadis. Nah, ini tentunya dari silsilah sanadnya ini tentu ya, sebelum umumnya itu kan kalau kita mau mengkaji hadis, membahas tentang sahih tidaknya
benar tidaknya, boleh tidaknya seseorang untuk bersandar pada sebuah riwayat, ya terlebih dahulu umumnya itu mengkaji silsilah sanadnya itu. Apakah Muhammad bin Ya'qub ini siapa dia? Apakah bisa dikategorikan sebagai thiqah? Apakah bisa dipegang apa yang dia riwayatkan dan seterusnya. Nah, terlepas dari itu kita ada sebuah riwayat yang mengatakan yang silsilah sanadnya itu seperti yang barusan kita sebutkan, di mana Abu Abdullah Imam Ja'far Shadiq alaihissalam bersabda bahwa waman qadha li akhihi al-mu'min hajatan qadallahu lahu yaumal qiyamah mi'a alfa haja min dzalika awwaluha al-jannah dan seterusnya. Nah, dari sini, dari ayat riwayat ini, waman qadha li akhihi al-mu'min hajah, ya, barang siapa misalnya yang memenuhi hajat seorang mukmin, maka qadallahu lahu yaumal qiyamah mi'alfa hajat. Allah akan memenuhi, akan memberikan, akan memenuhi 100.000 ya, 100.000 hajatnya di yaumil qiyamah nanti. Nah, ini juga menunjukkan, kalau kita lihat dari segi dilailah daripada riwayat ini, ya menunjukkan bahwa riwayat ini betul-betul begitu memberikan perhatian terhadap apa yang kita bahas, yaitu dalam soal memenuhi hajat kaum mukminin. Ya, tentunya kalau kita mau ini terlepas dari apa yang dikemukakan di sini, di mana dikatakan bahwa ya sesuatu yang mustahab muakkada, tapi pada kondisi tertentu itu bisa jadi hukumnya bukan sekedar mustahab muakkad, tapi bahkan bisa mengarah kepada wajib, bergantung kepada kondisi orang mukmin itu, apakah betul-betul dia sangat membutuhkan sehingga kalau misalnya tanpa kita memberikan pertolongan, tanpa memberikan kita bantuan kepadanya, itu akan berakibat fatal misalnya. Nah, jadi kita harus melihat terlebih dahulu kondisi orang mukmin tersebut. Nah, dalam kondisi itu, di situ bisa kita lihat sejauh mana penekanan itu terhadap mustahab atau wajibnya sebuah pertolongan, pemenuhan hajat itu. Nah, kalau kita lihat riwayat ini kan waman qadha, ini kan jumlah syartiyah lah istilahnya, dimana kalau kita ingin hajat-hajat kita di yaumil qiyamah itu terpenuhi, maka ya dengan memenuhi hajat seorang mukmin itu hal tersebut akan bisa tercapai. Nah, ini kan berkaitan dengan kalimat yaumal qiyamah itu. Nah, itu satu riwayat. Riwayat yang lainnya, riwayat berikutnya itu diriwayatkan dari Muhammad bin Ya'qub ya. Muhammad bin Ya'qub, darinya di sini nyanyi itu Muhammad bin Ya'qub karena satu bab itu. Lalu dari Muhammad bin Ziyad, dari Khalid bin Yazid, dari Mufaddal bin Umar, dari Abu Abdullah alaihissalam, di mana beliau bersabda, innallaha azza wa jalla khalaqa khalqan min khalqihi intajabahum liqada'i hawaiji fuqara'i syi'atina liyuthibahum ala dhalikal jannah fa in istata'ta an takuna minhum fakun. Kalau misalnya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya untuk kemudian liqada'i hawaiji fuqara'i syi'atin, untuk kemudian dia ya memilih mereka untuk memenuhi kebutuhan hajat-hajat keperluan orang-orang fuqara di kalangan syiah kami, yang dari situ liyuthibahum ala dhalikal jannah, kalau dia memenuhi hajat-hajat tersebut
maka yang akan diberikan imbalan kepada mereka itu berupa al-jannah. Sehingga fa inistata'ta, jika kalian mampu misalnya melakukan takuna minhum, untuk kalian bisa menjadi bagian daripada mereka itu fakun. Nah ini kalau kita lihat dari fakunnya itu kan ya lagi-lagi adalah fi'il amr. Tapi ya karena di awal di fa inistata'ta ya bergantung dari kemampuan. Mampu enggak? Kalau kita punya kemampuan itu, maka ya kita harus fakun, menjadi bagian daripada orang-orang yang bisa memenuhi hajat-hajat orang-orang mukmin tersebut. Secara sepintas ya kita bisa memaknai riwayat ini bahwa sebuah penegasan terhadap untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang memenuhi hajat itu. Nah riwayat berikutnya ini kita riwayat ya, berdasarkan riwayat ya, dimana riwayat berikutnya itu juga dari Muhammad bin Yaqub, dari Muhammad bin Al-Husain, dari Muhammad bin Ismail bin Bazi', dari Saleh bin Uqbah, dari dari Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi, dari Abi Ja'far alaihissalam, di mana beliau bersabda, innal mu'mina la tarudda alaihi al-haja li akhihi fala takuna indahu yahtammu biha qalbahu fayadkhuluhul jannah bihim al-jannah bihimul jannah. Ini juga riwayat ini juga berkaitan dengan hal tersebut. Nah itu riwayat-riwayat yang ada di Wasailus Syiah di jilid ke-16. Tapi di halaman lain kalau kita buka lembaran daripada Wasailus Syiah itu di halaman 369 juga kita menemukan riwayat-riwayat yang bentuknya seperti ini. Juga ya Muhammad bin Yaqub ya, di mana Abi Abdullah alaihissalam, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam bersabda, la in amshi fi hajati akhi li muslim ahabbu ilayya min an a'tiqa alfa nasmah wa ahmilu fi sabilillah ala alfi fars. Nah ini juga menceritakan bahwa kalau saya seandainya misalnya saya akan berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaraku yang muslim, itu lebih saya cintai daripada saya memerdekakan 1000 misalnya apa itu nasma itu. Nah ini begitu dianjurkannya, begitu muakkadnya. Tapi ya lagi-lagi harus kita lihat kondisi siapa yang sedang kita hadapi itu. Nah riwayat yang berikutnya adalah man sa'a fi hajati akhihil muslim fajtada fiha, barang siapa misalnya yang berupaya untuk memenuhi hajat saudaranya yang muslim, lalu fajtahada fiha, artinya dia beristihad, bersungguh-sungguh melakukannya dalamnya, fa ajrallah ala yadayhi qada'aha kutub kataballahu azza wa jalla hujjatan wa umratan, ya artinya dia akan, orang yang memenuhi hajat itu Allah akan catat baginya itu pahala haji, pahala umrah, juga pahala i'tikaf syahrain fil masjidil haram wa siyamihima. Itu banyak sekali ininya. Wa in istaha wa illam yajri lahu qadaha ala yadihi kataballahu azza wa jalla hujja wa umrah. Ya kalaupun dia tidak bisa melakukannya, tidak menunaikan itu, dia sudah beristihada tetapi dia tidak bisa melakukan atau memenuhi hajat itu, tetap Allah memberikan pahala haji dan umrah tersebut itu. Nah di sini kita coba untuk menukil sebuah pernyataan ya, di mana dikatakan bahwa ya di dalam Muhadzab al-Ahkam ini harus dikatakan bahwa membatalkan tawaf itu berdasarkan pandangan haram, membatalkannya itu dibolehkan untuk guna memenuhi keperluan mukmin.
Jadi ada yang berpandangan bahwa yang namanya tawaf itu ya haram, istilahnya dibatalkan. Tapi ketika kondisinya kita eh, hendak memenuhi keperluan, kebutuhan dan hajat seorang mukmin, maka pada kondisi itu dibolehkan untuk membatalkan. Nah, ini menunjukkan begitu besar eh, apa yang namanya memenuhi hajat kaum mukminin itu, sehingga hal yang sifatnya ibadah yang tadinya diharamkan untuk membatalkannya itu boleh kita batalkan demi satu perkara, yaitu memenuhi hajat itu. Nah, ini lagi-lagi kalau kita mau melihat lebih jauh, tentunya memberikan isyarat bahwa bisa jadi hal tersebut, kita tidak bisa menyimpulkannya, bisa jadi hal tersebut adalah sesuatu yang diharuskan, sesuatu yang diwajibkan. Nah, itu persoalan daripada riwayat-riwayat. Nah, kita kembali melihat sebaliknya ya, dimana kita tinjau dari sisi lain bahwa dikatakan bahwa salah satu dosa besar yang dikategorikan sebagai dosa besar adalah tidak dipenuhinya kebutuhan seorang saudara seiman, saudara mukmin oleh seseorang yang memiliki kemampuan itu. Jadi ada seorang mukmin yang memiliki kemampuan untuk memenuhi hajat sesama mukminnya, tapi itu tidak dilakukannya. Nah, itu termasuk salah satu perbuatan dosa besar. Nah, ini lagi-lagi menambah bahwa mempertebal bahwa yang namanya memenuhi hajat itu kalau tidak dilakukan itu akan berdampak fatal, yang berdampak sangat luar biasa pada seseorang itu. Nah, kita coba lihat misalnya ada sejumlah riwayat di sini kita nukilkan. Qala Shadiq alaihi salam, ayyuma rajulin min syi'atina atahu rajulun min akhwanina fasta'ana bihi fi hajati falam yu'inhu wa huwa yaqdir ibtalahu Allahu azza wa jalla bi ay yaqdi hawaija aduwi min adaihi yu'adzibuhu Allahu alaihi yaumal qiyamah. Jika misalnya salah seorang dari Syiah kami pergi ke salah seorang saudara kami dan meminta bantuan kepadanya untuk memenuhi kebutuhannya dan ia tidak membantunya meskipun ia mampu melakukannya, Allah akan membuat orang tersebut memenuhi kebutuhan salah seorang musuh dari musuh kami dan akan menghukumnya karenanya pada hari kiamat. Ini riwayat-riwayat yang cukup menggugah itu. Jadi juga di dalam riwayat yang lain kita tidak cantumkan, tapi pada sumber yang sama, jika misalnya seorang muslim datang kepadanya dan mengungkapkan kebutuhannya kepadanya dan ia mampu memenuhinya tetapi tidak melakukannya, Allah akan menegurnya dengan keras pada hari kiamat dan akan berkata kepadanya, saudaramu datang kepadamu dan terserah kepadamu untuk memenuhi kebutuhan, tetapi kalian menghalanginya. Demi kemuliaanku, aku tidak akan memperhatikan sedikit pun kebutuhan kalian, baik kalian di neraka maupun di antara orang-orang yang diampuni. Ini riwayat-riwayat yang begitu menegaskan apa yang kita bahas. Juga dalam riwayat lain masih tentang memenuhi hajat itu, barang siapa mendatangi saudaranya yang beriman untuk meminta kebutuhan atau menyampaikan salam dan saudaranya itu bersembunyi darinya, maka ia akan terus berada di bawah kutukan Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemputnya. Nah, ini adalah gaya bahasa, pola-pola bahasa yang digunakan di sini itu menunjukkan, mengarahkan ke sana bahwa ya oke lah misalnya itu ada sesuatu yang mustahab, yang muakkad, tapi pada kondisi tertentu dia akan berujung pada sesuatu yang sangat yang diwajibkan. Nah, itu bergantung kondisinya itu. Juga ada riwayat-riwayat lain juga di mana Imam Shadiq alaihissalam bersabda, barang siapa yang meminta sesuatu dari saudaranya lalu saudaranya itu melarangnya padahal yang mampu, maka Allah akan memberinya
ular di dalam kuburnya yang akan menggigitnya. Ini ancaman. Jadi apa istilahnya itu, ungkapan-ungkapan yang ada di riwayat ini itu bukan, kalau kita mau berpikir lebih jauh, itu bukan mengungkapkan tentang keharusan, bukan mengungkapkan tentang sesuatu yang sangat ditekankan, tapi berujung pada sesuatu yang diharuskan. Itu kalau kita mau berpikir lebih jauh seperti itu. Dan ya itu juga ada riwayat-riwayat yang lebih ini lagi. Riwayat yang terakhir kita kutip di sini, bahwa baginya hari kiamat yang pedih, bahwa hari kiamat orang tersebut seorang mukmin yang menahan hartanya dari mukmin lain yang sedang membutuhkan, maka Allah tidak akan memberinya makanan surga dan tidak akan memberinya minuman yang murni yang tak pernah tersentuh yaumil qiyamah. Jadi itu ancaman-ancaman, riwayat-riwayat yang berisi ancaman-ancaman tentang kehidupan dunia, kehidupan akhirat, lebih-lebih itu mengisyaratkan ke sana semua. Jadi mengisyaratkan bahwa itu adalah sebuah keharusan untuk memenuhi hajat seorang mukmin. Nah, ini adalah gambaran singkat bahwa ya memenuhi hajat itu adalah sesuatu yang diharuskan, sesuatu ya meskipun di sini dikatakan sesuatu yang mustahab muakkada, tapi ya pada ujungnya kalau saya melihat, kalau hemat saya itu bukan hanya sebatas itu, tapi lebih jauh dari itu, bahkan diharuskan. Nah, itu tentunya ya bergantung kepada kondisi dan situasi yang berlaku pada sesuatu. Itu yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kali ini. Demikian, mudah-mudahan memberikan gambaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.